Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, saudara-saudara terkasih semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Selamat datang di ibadah online pemuda dan remaja GKJ Ebenezer. Walaupun kita masih bertemu secara virtual, tapi nggak mengurangi semangat kita dan api yang membara di hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil tetap berdiri, kita mau angkat pujian Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau membaca hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Udah sering banget kita membaca ayat ini, tapi sudahkah kita berperilaku seperti apa yang Tuhan ajarkan? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita?
Sudahkah kita berperilaku seturut dengan apa yang Tuhan mau? Aku mau mengajak teman-teman untuk saat teduh sejenak, merenungkan semua kesalahan kita, dosa-dosa yang telah kita perbuat, kesalahan yang kita lakukan yang mengecewakan hatinya Tuhan. Saat teduh dimulai. Kita mau menyerahkan semua kehidupan kita, menyerahkan semua masalah kita, pergumulan kita, keresahan kita hanya kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau terima berita anugerah dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. All to Jesus I surrender, make me Savior, wholly thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all.
teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau menyertai kami semua, sehingga sungguh Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama, bertatap muka meskipun melalui online. Kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu yang menuntun kami, menolong kami, memampukan kami, untuk kami terus bisa bersandar hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau yang terus memimpin setiap langkah hidup kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya dan melakukannya. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat. Senang mendengar kalian tetap sehat dan tetap semangat. Semoga itu terus yang ada di dalam diri kita sampai dengan akhir tahun ini dan sampai dengan tahun depan. Teman-teman yang baik, 1 bulan lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal.
Itu berarti kita akan bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini melalui kelahirannya. Kalau pada umumnya orang akan menyambut Tuhan Yesus dengan pesta yang luar biasa, serta menyiapkan kado yang spesial, gitu kan, kado yang istimewa untuk Tuhan, maka kita tidak ingin menyambut pesta ataupun menyiapkan kado yang istimewa itu. Bukan karena kita tidak bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, menyambut kehadirannya di dalam kehidupan kita bersuka cita. Hanya saja kita bersuka cita menyambut kehadirannya, kita antusias untuk menyambut kelahirannya, hanya saja antusias atau sukacita yang akan kita tunjukkan ketika akan memasuki masa Advent minggu depan adalah dengan mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau tema di dalam kitab ini adalah penghakiman terakhir, sebenarnya kehadiran Tuhan itu selalu diidentikan dengan penghakiman yang terakhir. Itu berarti kita memang diajak untuk betul-betul mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dan senantiasa berjaga-jaga. Karena itu kado terindah bagi Tuhan adalah diri kita sendiri. Diri kita yang mampu menjadi pribadi yang semakin baik tiap harinya. Karena melalui perikop yang baru saja kita baca bersama, mencoba kita untuk mengajak semua anak-anak Tuhan memeriksa kembali diri kita. Oh iya teman-teman, apakah sudah mempersiapkan kertas dan alat tulis di dekat kalian? Kalau belum, Mbak Adel masih tunggu untuk kalian mempersiapkan kertas dan alat tulis. Sudah ya? Nah, sekarang teman-teman menjawab beberapa pertanyaan dari Mbak Adel di kertas yang sudah kalian siapkan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan hal-hal yang benar dan baik di tahun 2020 ini? Mbak Adel ulangin ya. Yang pertama, sudahkah kita melakukan hal-hal yang benar dan baik di tahun 2020 ini? Sudah? Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, tindakan benar dan baik apa saja yang sudah kita lakukan selama tahun 2020 ini? Paling tidak sampai bulan November. Tindakan benar dan baik apakah yang sudah kita lakukan sampai dengan tahun 2020 ini bulan November. Mbak diulangi sekali lagi ya, tindakan benar dan baik apa saja yang sudah kita lakukan sampai dengan bulan November tahun 2020 ini. Sudah dijawab, sudah ditulis ya. Dan yang ketiga, hal-hal benar dan baik apa saja yang masih ingin kita lakukan atau kita lanjutkan sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Mbak ulangi sekali lagi ya, hal-hal benar dan baik apa sajakah yang masih ingin kita lakukan atau kita lanjutkan di akhir tahun 2020 ini. Setidaknya kita masih punya waktu 1 bulan teman-teman. Nah selama 1 bulan ini hal-hal baik dan benar apakah yang masih ingin kita lakukan? Atau hal-hal baik dan benar apakah yang masih ingin kita lanjutkan? Sudah semuanya ya? Oke, kalau sudah selesai, nanti kalian rapikan kembali tulisannya maupun bentuknya, boleh dibentuk apapun, boleh dibentuk jantung hati, boleh dibentuk hanya kotak saja, mau divariasi dengan apapun, teman-teman boleh. Nah, karena tulisan yang telah kalian buat tadi, atau kreativitas yang kalian buat nanti, itu akan kalian gantungkan di salah satu bagian pohon Natal yang sudah atau yang akan kalian siapkan bersama dengan keluarga. Oke? Sudah selesai ya? Kenapa sih Mbak Adel kita kok harus menulis 3 hal tadi? Tujuannya adalah seperti ini teman-teman.
Tujuannya adalah untuk mengingatkan dan memotivasi diri kita pribadi dengan apa yang telah dan masih kita akan lakukan. Supaya kita bisa tahu apakah saya sudah layak untuk dapat menyambut kehadiran Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Karena jelas sekali melalui perikop yang kita baca pada hari ini, ketika Tuhan Yesus yang adalah anak manusia itu akan datang, tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Di dalam sebuah penghakiman terakhir, seperti judul di dalam perikop ini. Dan ketika Tuhan mengumpulkan semua bangsa, maka Tuhan akan bertindak sebagai seorang raja. Tuhan Yesus akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Kalau dikatakan di dalam bagian perikop ini, diumpamakan seperti gembala, Tuhan Yesus sendiri gembalanya, yang sedang memisahkan domba dengan kambing. Semua domba akan digiring di sebelah kanan Tuhan Yesus, sedangkan semua kambing akan digiring ke sebelah kiri Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa domba dipisahkan dari kambing dan mengapa domba digiring ke sebelah kanan Tuhan, sedangkan kambing di sebelah kiri Tuhan? Pada zaman Tuhan Yesus, teman-teman, domba dan kambing itu digembalakan menjadi satu. Hanya saja pada malam hari keduanya memang harus dipisah. Karena bulu kambing itu tidak setebal domba, sedangkan ketika malam padang gurun itu sangat dingin udaranya. Maka kambing-kambing ini tidak bisa tinggal di tempat yang dingin atau di padang, di luar. Mereka mesti di tempat yang hangat. Sedangkan domba kebalikannya, bulunya sangat tebal. Sehingga lebih baik jika tinggal di alam terbuka seperti padang yang dingin udaranya. Dalam perumpamaan ini, domba dianalogikan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang telah melakukan tindakan yang benar dan baik sesuai dengan ajaran Tuhan sepanjang hidupnya. Sedangkan kambing adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan hidup yang benar dan baik sesuai dengan ajaran Tuhan di sepanjang hidupnya. Itu mengapa domba di tempat yang kanan, di mana kanan itu simbol kebaikan, sedangkan kambing di tempat yang kiri sebagai simbol keburukan. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, bukan berarti bahwa teman-teman yang suka sekali makan sate kambing atau tongseng adalah pribadi-pribadi yang buruk. Enggak demikian, bukan seperti itu. Sekali lagi teman-teman, ini adalah sebuah perumpamaan. Oke, kita kembali lagi. Sebagai seorang raja yang adil dan peduli, Tuhan Yesus perlu memisahkan di antara keduanya. Bukan sekedar untuk tahu siapa-siapa saja orang yang telah melakukan kebenaran dan kebaikan di sepanjang hidupnya kepada Tuhan Yesus, dan siapa yang tidak melakukannya, tetapi Tuhan Yesus ingin memberikan berkat-Nya. Ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan untuk menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan adalah tempat tinggal terakhir orang beriman di dunia ini. Tempat tinggal yang diberikan oleh Tuhan untuk tinggal bersama dengan Tuhan-Nya. Nah, yang menarik adalah berkat yang akan diberikan oleh Tuhan ini akan diberikan kepada setiap orang yang berlaku benar dan baik kepada Tuhan melalui sesamanya. Sesamanya yang dipandang hina oleh manusia pada umumnya. Sesamanya yang mengalami kelaparan, kehausan, ketelanjangan, keterasingan, keterkungkungan karena dipenjara, dan lain sebagainya. Mengapa mereka dikategorikan sebagai orang-orang hina? Karena mereka hidup sebagai orang miskin, orang yang tertindas, orang yang tidak memiliki daya. Bukan berarti mereka tidak pernah berusaha, gitu kan? Mereka sudah berusaha seoptimalnya. Seoptimal diri mereka. Persoalannya, mereka tidak punya kesempatan untuk bisa memiliki hidup yang layak. Misalnya saja, kalau kita lihat pada zaman sekarang, zaman now ini, gitu kan, kita tahu
Tidak semua anak terlahir di dalam keluarga yang bahagia. Tidak semua anak itu tinggal bersama orang tuanya. Ada anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya sejak mereka dilahirkan. Kalau untung mereka dapat tempat tinggal di panti asuhan. Kalau tidak, maka ada kemungkinan bahwa mereka akan dibesarkan oleh orang yang memiliki tujuan yang jahat. Dengan membesarkan anak ini, kemudian orang tersebut akan mengeksploitasinya menjadi pekerja anak seumur hidup tanpa memberikan pendidikan yang baik, apalagi asupan gizi yang baik. Dan semuanya itu dilakukan untuk mengganti biaya kehidupan yang sudah dikeluarkannya. Bisakah anak ini bebas dari orang jahat yang membesarkannya? Bisa. Tetapi kemungkinannya sangat kecil. Sebab anak ini harus terus mengalami intimidasi, ketakutan, dan sangat-sangat tertindas teman-teman. Dan itu kasihan sekali. Nah, ini hanyalah contoh yang bisa kita temui. Salah satunya. Kalau sehari-hari kita juga melihat ketika teman-teman dulu masih sekolah di sekolah ya, kan tidak belajar di rumah secara online gitu, onsite di sekolah. Ketika kalian berangkat maupun kalian pulang dari sekolah, kalian tentunya pernah melihat di pinggir jalan ada anak-anak kecil yang seharusnya sekolah, tetapi malah mencari uang dengan cara mengemis atau memakai boneka yang besar gitu kan, yang kemudian menari dan diiringi musik. Dan itu sangat menyedihkan teman-teman. Itu kenapa Tuhan Yesus sebagai Raja yang adil dan peduli menaruh perhatian yang besar terhadap setiap anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang hina, yang tidak pantas. Dan kepada setiap anak-anak yang mau peduli serta menaruh belas kasihan dalam hatinya untuk menolong sesama mereka yang telah mendapatkan perlakuan yang hina tersebut. Tuhan Yesus sebagai Raja yang adil dan peduli sangat mengasihi mereka yang masih hidup dalam keterhinaan dan mereka yang berupaya untuk menolongnya. Teman-teman mungkin bertanya dalam hati kalian, kalau Tuhan Yesus sebagai Raja yang sangat memperdulikan dan bersikap adil kepada mereka yang hina, yang lemah, yang tertindas, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk dapat menjadi domba yang benar? Domba yang mampu memiliki sikap hidup seperti gembalanya. Banyak sekali teman-teman hal yang benar dan baik yang bisa kalian lakukan dengan cara yang luar biasa. Selain dari tindakan yang benar dan baik yang sudah kalian tuliskan tadi. Jika ada teman kalian yang sakit karena COVID-19 misalnya, yang bisa kalian lakukan untuk mereka adalah menghubungi mereka. Tidak hanya menanyakan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah makan? Udah minum susu belum? Udah minum vitamin belum? Kondisi di sana bagaimana? Bukan sekedar itu teman-teman. Bukan hanya sekedar menanyakan kabar saja, tetapi ajaklah mereka untuk berbagi cerita. Supaya teman-teman kita ini merasa bahwa dirinya itu tidak sendiri. Dia merasa bahwa ada teman. Dia tidak merasa dikucilkan. Dia tidak merasa kesepian. Tapi ada banyak teman yang peduli dengan dia. Ada banyak teman yang mengasihi, yang mau memberikan waktunya untuk mendengarkan apa yang dirasakan. Mau memberikan waktunya untuk bersama-sama berdoa. Yang mau memberikan waktunya untuk bisa bercanda bersama. Bahkan kalau mereka tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit, kita bisa menolong mereka lebih leluasa lagi. Misalnya, berbagi makanan yang bisa kita kirimkan ke mereka melalui jasa pengiriman makanan yang tentunya kita masing-masing punya kan di HP atau tab kita. Atau kita tahu ada teman kita yang beberapa kali tidak masuk sekolah secara online. Itu patut dipertanyakan teman-teman. Kenapa ya? Ada masalah apa ya? Jangan-jangan dia kehabisan kuota data. Tapi dia tidak punya uang untuk membelinya. Maka alangkah baik dan terpujinya
Jika kalian bisa mengumpulkan teman-teman kalian yang lain untuk ikut serta menolong teman kalian ini. Menyisihkan uang saku kalian atau meminta uang itu pada orang tua, atau kalian punya tabungan, kalian mengambil dari tabungan kalian dan membeli pulsa, mengisikan pulsa teman kalian itu sehingga dia bisa memiliki kuota dan bisa kembali sekolah secara online. Teman-teman, di hari-hari kita, di mana kita akan bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhan setiap kali kalian berdoa, supaya Tuhan terus menanamkan dan menumbuhkan pada diri kita rasa belas kasihan dan kepedulian sosial. Supaya kita juga mampu untuk bersikap adil terhadap setiap orang yang kita jumpai, yang kita bisa melihatnya bahwa mereka sangat membutuhkan kita. Mohonkan pada Tuhan supaya kita bisa lebih peka untuk melihatnya, supaya Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan yang paling tepat bagi mereka. Kita ingatkan Raja Salomo sebelum dia memerintah bangsa yang sebegitu besarnya, gitu kan? Apa yang diminta oleh Raja Salomo? Dia berdoa pada Tuhan, dia meminta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi dia. Tujuannya apa sih teman-teman? Supaya dia dapat berlaku adil kepada rakyatnya. Tetap semangat ya teman-teman. Ini adalah pembelajaran kita bersama. Kalau kita bilang saya mencintai Tuhan, itu berarti saya juga mau mencintai sesama saya yang hina. Cintai Tuhan, maka berkat-Nya akan senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan kita semua. Amin. To Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Persembahan dapat diberikan melalui rekening GKJ Ebenezer seperti di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian Matahari yang Bersinar.
Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu, tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekam setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Selamat pagi Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Pada pagi hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan dari berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya dapat mengelola dengan baik dan jujur untuk kepentingan kemuliaan nama-Mu di bumi. Kami juga ingin mengucap syukur Tuhan atas ibadah hari ini yang telah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah sampai pada saat ini. Kiranya Engkau sertai dan tolong juga Tuhan untuk ibadah-ibadah remaja dan pemuda yang akan datang, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya, supaya dapat berjalan dengan lancar dan kualitasnya bisa semakin baik. Begitu juga dengan kuantitas jemaat yang mengikuti ibadah, supaya boleh terus bertambah. Tak luput Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pertumbuhan komisi remaja dan komisi pemuda. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang menuntun kami semua untuk senantiasa boleh terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan, dengan hubungan yang erat di antara kami semua. Untuk para pengurus komisi pemuda dan remaja juga kiranya Tuhan pimpin masing-masing dari mereka, untuk senantiasa bisa menjalankan setiap tugasnya dalam membangun persekutuan remaja dan pemuda ini dengan bertanggung jawab dan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan setiap proker yang sedang direncanakan, kiranya Tuhan sertai dan tolong untuk setiap persiapan yang dilakukan, supaya dapat berjalan dengan lancar, begitu terlaksana nanti. Atau proker yang sedang dalam tahap pelaksanaan, kiranya juga Tuhan sertai supaya dapat berjalan dengan lancar dan boleh terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga kami ingin berdoa bagi setiap pemuda dan pemudi di dalam persekutuan ini. Engkau berkati Tuhan setiap individu yang tergabung di dalam kehidupan pribadi mereka. Bagi yang sedang dalam studinya, kiranya Engkau sertai dan berkati mereka dengan hikmat pengertian yang daripada-Mu. Khususnya dalam situasi saat ini Tuhan yang mengharuskan diadakannya pembelajaran dari rumah, supaya mereka boleh tetap mengerti setiap materi yang sedang dipelajari, untuk dapat menyelesaikan setiap tugas maupun ujian dengan baik, dan pada akhirnya boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Bagi yang sedang dalam karirnya, kiranya Tuhan juga berkati mereka dengan kemampuan untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan atau proyek yang sedang mereka kerjakan dengan lancar. Dan pada akhirnya Tuhan juga memberikan kesuksesan untuk perjalanan karir mereka masing-masing. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi yang sedang mencari pasangan hidup, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan-pasangan yang Tuhan pilih bagi mereka masing-masing, yang seturut dengan kehendak-Mu. Bagi yang undur diri dari persekutuan oleh karena alasan apapun yang tidak kami ketahui, kiranya Tuhan yang kembali mengetuk pintu hati mereka dengan kerinduan untuk kembali hadir di dalam persekutuan kami, dan Tuhan juga yang menolong kami untuk memanggil mereka dan menerima mereka kembali untuk bersama-sama bersekutu di dalam-Mu.
Bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang jamah mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati setiap obat atau perawatan yang sedang mereka jalani sebagai sarana kesembuhan. Tuhan yang memberi mereka semangat dan keyakinan teguh terhadap-Mu dalam menjalani itu semua. Dan Tuhan sendiri yang pada akhirnya memberikan mereka kesembuhan untuk dapat beraktivitas kembali dengan baik. Begitu juga dengan setiap pergumulan-pergumulan pribadi setiap individu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa tangan kemurahan Tuhan yang akan menolong, membimbing, dan menyertai mereka untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Dan Tuhan yang juga akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ini, GKJ Ebenezer. Untuk para anggota gereja-Mu ini, ketiga pendeta kami, Pendeta Joko, Pendeta Rudi, dan Pendeta Adel, para majelis, pelayan, dan jemaat beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dengan berkat yang daripada-Mu, baik itu kehidupan pribadi mereka maupun kehidupan pelayanan mereka, supaya mereka juga dapat melaksanakan kehidupannya masing-masing dengan penuh ketaatan kepada firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan untuk dapat hidup sebagai sebuah persekutuan yang saling mengasihi, yang terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan, dan bisa menjadi berkat juga pembawa damai bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kiranya Tuhan juga berkati untuk setiap program-program yang sedang disusun atau sedang dilaksanakan oleh para pengurus gereja, supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah situasi COVID saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap upaya yang diberlakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID ini, supaya bisa berjalan dengan baik. Juga kami para masyarakat Tuhan, kiranya Tuhan berkati untuk dapat mengikuti setiap aturan pemerintah dan protokol kesehatan dengan tertib. Untuk para dokter yang berjuang, kiranya Tuhan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas mereka. Dan juga untuk para pasien akibat virus ini, kiranya Tuhan yang memberikan mereka semangat, pengharapan yang hanya kepada-Mu saja. Dan pada akhirnya nanti Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Mampukan kami semua Tuhan untuk membentuk satu kesatuan sebuah bangsa yang dapat saling bekerja sama melawan COVID ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Dan jika Tuhan izinkan nanti COVID ini bisa segera pergi dan hilang, sehingga kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala. Juga untuk masalah bangsa kami yang lain Tuhan, baik masalah politik, ekonomi, pembangunan, dan lain-lain, kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintah kami dengan kebijaksanaan, supaya melalui tuntunan Tuhan, mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan ini dengan baik dan jujur, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang semakin maju dan terus taat kepada-Mu. Doa kami yang kurang sempurna ini akan kami satukan dan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Tidak ada yang mengenal kita lebih baik dari Tuhan Yesus mengenal kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sekalipun. Dia gak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita jatuh tergeletak. Kita adalah domba-dombanya Tuhan yang selalu Tuhan perhatikan, pedulikan, dan Tuhan sayang. Mulai sekarang kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita, untuk mau diubahkan dan disempurnakan oleh Tuhan. Kita mau belajar untuk tidak mengecewakan Tuhan dan setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.